Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya, yang telah menciptakan makhluk dengan ketetapan atau kadar yang telah ditetapkannya, dan yang telah menciptakan ciptaan terbaik di antara makhluknya, yaitu manusia, yang dengan itu diberikan kesempurnaan akal untuk bisa mencapai dan bisa mengetahui akan kebesarannya. Sholawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi besar, junjungan kita, manusia terbaik yang telah Allah jadikan sebagai suri tauladan bagi umat manusia, sebagaimana firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dan aku telah mengutus Rasulullah sebagai suri tauladan bagi kalian semua. Saudara mutiara iman yang dirahmati Allah, perkenalkan, saya Arif Budiman, mahasiswa jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Meyakini Skenario Sang Pencipta. Saudara mutiara iman sekalian, terkadang dalam kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai manusia akan dihadapkan dengan situasi-situasi di mana seolah situasi itu tidak berpihak kepada kita. Contohnya, sebagai manusia, kita pernah merencanakan sesuatu yang kita rencanakan untuk 1 minggu, 1 bulan, atau bahkan 1 tahun ke depan. Kita menyusun sedemikian rupa planning yang sudah kita persiapkan. Akan tetapi ketika sampai di mana hari rencana itu akan kita eksekusi, ternyata tidak berjalan sesuai apa yang kita rencanakan. Dan seringkali hal-hal seperti ini membuat kita seolah berputus asa, membuat kita menyalahkan keadaan. Mengapa saya sudah menyiapkan rencana sedemikian rupa, akan tetapi tidak berjalan sesuai apa yang saya harapkan? Banyak pertanyaan dan banyak sekali sebagian manusia yang kehilangan harapan. Bahkan mereka menyalahkan, tidak sedikit dari manusia menyalahkan Sang Pencipta, seolah-olah mereka telah melakukan yang terbaik, akan tetapi yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan harapan mereka. Kita sebagai umat muslim yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seharusnya kita menyadari bahwasanya dalam setiap ketentuan Allah, tidak semua berjalan sesuai apa yang ada dalam pikiran kita. Kita menghakimi sesuatu itu baik atau buruk, sesungguhnya itu berasal dari dalam pikiran kita. Seperti kekecewaan kita terhadap seseorang, seharusnya kita menyadari bahwa kekecewaan itu bukanlah faktor eksternal, merupakan itu adalah faktor internal dari dalam diri kita sendiri. Ketika kita berbuat baik kepada seseorang, kita menganggap bahwasanya orang itu pasti akan berbuat baik kepada kita. Ketika kita memberi seseorang, kita berharap bahwasanya orang akan demikian kepada kita. Akan tetapi kenyataannya manusia itu adalah makhluk yang mempunyai sifat pelupa. Hari ini kita berbuat baik kepada mereka, besok bisa jadi mereka melupakan kita. Itu tergantung bagaimana cara kita meletakkan harapan. Mengapa saya katakan bahwasanya kekecewaan itu adalah faktor internal? Ketika kita berharap kepada seseorang, kita meyakini bahwa dia akan baik kepada kita. Tapi ternyata yang dia lakukan tidak demikian. Kita sudah melakukan yang terbaik, dibalas dengan yang tidak mengenakan hati kita. Itu karena itu di luar kuasa kita. Yang membuat kita kecewa adalah ekspektasi kita, adalah keyakinan kita terhadap objek tersebut, yang ternyata dia tidak sesuai apa yang kita pikirkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, bisa jadi kamu sangat menyukai sesuatu, atau bisa jadi kamu sangat membenci sesuatu, padahal sesuatu itu baik bagimu.
dan bisa jadi kamu sangat menyukai sesuatu atau mencintai sesuatu, padahal sesuatu itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sungguhnya Allah Maha mengetahui sementara kamu tidak. Jadi terkadang kita sebagai manusia sering sekali kita menghakimi keadaan, seolah-olah kita mengetahui ada apa di balik ini, padahal pengetahuan kita hanya terbatas pada hari ini. Kita hanya bisa memperkirakan hari esok akan seperti apa. Kita hanya bisa memperkirakan bahwa orang-orang akan baik kepada kita, tapi kita tidak tahu pasti apakah realitanya demikian atau justru sebaliknya. Maka ketika kita menggantungkan harapan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mudah untuk menerima keadaan, mudah untuk menerima situasi, dan tidak cepat untuk menghakimi. Karena kita tahu bahwasanya Allah yang Maha mengetahui sementara kita tidak. Bisa jadi kita dalam hal mengusahakan sesuatu yang menurut kita itu tidak baik. Kita dalam menempuh sesuatu yang tidak mengenakan bagi kita, seperti belajar, itu sungguh tidak mengenakan bagi kita, tapi ternyata itu baik untuk diri kita. Begitu juga dalam pekerjaan, kita menganggap pekerjaan ini sangat berat, bahkan kita menganggap ini beban dalam keseharian kita, akan tetapi di dalamnya terdapat kebaikan yang telah Allah sediakan untuk kita. Maka keterbatasan inilah yang harus kita sadari, bahwasanya sebagai manusia kita terbatas dan Allah telah menetapkan segala sesuatu. Karena keterbatasan itu seharusnya kita bisa menyadari apa yang harusnya kita jadikan sebagai tempat untuk menggantungkan harapan. Lihatlah seseorang yang tidak memiliki sama sekali keyakinan, menurut fakta psikologi menyatakan bahwasanya orang yang tidak memilih untuk berkeyakinan atau tidak memiliki keyakinan secara spiritual, dia cenderung lebih mudah untuk stres. Karena ketika dia menghadapi situasi yang tidak mengenakan, dia memaksakan segala sesuatu harus sesuai rasionalitas. Dia memaksakan pikirannya untuk bisa memecahkan masalah. Tapi tidak demikian dengan orang-orang yang berkeyakinan, dengan orang-orang yang beriman, terutama dengan orang-orang yang meyakini bahwa ada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur segala sesuatu. Saat dia bertemu dengan keadaan yang menurutnya tidak sesuai kehendaknya, maka dia akan mengatakan sungguhnya ini adalah ujian yang telah Allah tetapkan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 2, Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun, yang artinya, apakah kamu mengira, apakah manusia menyangka bahwasanya mereka akan dibiarkan mengatakan beriman sementara tidak datang ujian kepada mereka. Jadi orang yang memiliki keyakinan terhadap agama, orang muslim, mereka meyakini bahwasanya ujian itu adalah sesuatu yang datang untuk mengetes kadar keimanan mereka. Jadi Allah menguji seseorang untuk melihat sampai di mana keyakinan mereka itu. Orang-orang yang memiliki keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang meyakini akan rencana Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan, mereka akan cenderung tenang karena mereka tahu segala sesuatu telah diatur, telah ditentukan kadarnya. Bukan berarti ketika kita meyakini sesuatu, ketika kita meyakini bahwa Allah telah menetapkan segala sesuatu, menjadikan kita pesimis ataupun menjadikan kita orang yang malas untuk berusaha. Contohnya, ketika kita hendak menghadapi ujian, bukan berarti sudah tidak usah lagi belajar karena sesungguhnya Allah sudah menentukan segalanya. Tidak demikian, saudaraku. Semakin kita mempercayai bahwa Allah telah mengatur semuanya, maka seharusnya semakin kita berusaha. Semakin kita berusaha untuk mendapatkan hal itu. Semakin kita yakin bahwa Allah telah menentukan yang terbaik untuk kita, maka kita akan mengusahakan, akan memberikan effort terbaik yang bisa kita lakukan. Bukan malah sebaliknya. Saudaraku, mutiara iman yang dirahmati Allah, dalam Quran ada sebuah kisah yang mungkin bisa untuk menjadi pelajaran bagi kita semua. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW yang di dalamnya terdapat banyak sekali kisah umat-umat terdahulu yang kita bisa mendapatkan nilai, mengambil pesan moral dari kisah-kisah tersebut. Dalam Quran surat Al-Kahfi ada sebuah kisah yang sangat menarik. Sebelumnya
Al-Quran surat Al-Kahfi ini adalah sebuah surat yang merupakan surat yang dianjurkan untuk dijadikan amalan di setiap hari Jumat untuk dibaca. Pernahkah kita bertanya, mengapa surat ini dijadikan sebuah anjuran untuk selalu diamalkan umat muslim, bahkan dibaca pada setiap hari Jumat? Di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya di dalam surat Al-Kahfi tersebut terdapat pelajaran yang sangat berharga, yaitu terdapat kisah. Salah satu kisah yang mungkin akan saya bahas pada kali ini di dalam Quran surat Al-Kahfi adalah kisah Nabi Musa. Kisah bertemunya Nabi Musa bersama salah seorang hamba Allah. Baiklah, saudara mutiara iman yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan ke segmen berikutnya. Saudara mutiara iman yang dirahmati Allah, terima kasih masih membersamai sampai ke segmen kedua. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan membawakan sebuah kisah yang menarik. Dalam Quran surat Al-Kahfi diceritakan bahwa Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar kepada salah seorang hamba di antara hamba-hamba yang Allah pilih. Kisah ini dimulai dari Quran surat Al-Kahfi ayat 65. Mungkin jika saya bahas satu persatu terkait ayat ini akan sangat panjang, karena dimulai dari ayat 65 sampai dengan ayat 80. Akan tetapi saya akan coba menyampaikan poin-poin penting dari kisah ini. Jadi diceritakan pada ayat 65 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fawajada abadan min indina atainahu rahmatam min indina wa 'allamnahu min ladunna ilman. Dan diceritakan bertemulah mereka, yaitu Nabi Musa, dengan hamba Allah, dengan hamba kami, salah seorang di antara hamba-hamba kami yang telah kami beri rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Jadi di sini Nabi Musa diceritakan telah bertemu dengan salah seorang hamba Allah tersebut. Ayat selanjutnya Nabi Musa bertanya, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusda. Bolehkah aku mengikutimu agar aku dapat mempelajari ilmu darimu? Kemudian setelah Nabi Musa bertanya, salah satu hal yang menarik di mana Nabi Musa ini adalah salah seorang nabi yang kita ketahui sosoknya, track recordnya yang telah diceritakan dalam Al-Quran. Beliau pernah menghadapi Fir'aun, bahkan beliau adalah pemimpinnya Bani Israel. Kemudian ketika beliau datang dari kejauhan untuk menemui salah seorang hamba Allah ini, beliau bertanya dengan pertanyaan yang sangat menarik, bolehkah saya mempelajari ilmu? Bahkan Nabi Musa tidak memaksa, tolong ajarkan saya satu ilmu. Nabi Musa bertanya, bolehkah engkau mengajarkan saya satu ilmu? Kemudian jawaban dari salah seorang hamba Allah ini yang dimintakan oleh Nabi Musa menjadi guru, dia menjawab, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sungguh engkau tidak akan sanggup bersamaku. Ini adalah hal yang menarik di mana seorang nabi yang pernah menghadapi Fir'aun dan juga menjadi pimpinan dari kaum Bani Israel dikatakan tidak akan mampu bersabar. Jadi ini menandakan bahwasanya pelajaran yang akan dipelajari ini bukanlah pelajaran yang biasa, pelajaran yang membutuhkan experience, pelajaran yang membutuhkan pengalaman. Makanya untuk mengikutinya, salah seorang hamba Allah ini mengatakan kepada Nabi Musa, kaifa tasbiru ala malam tuhitu bihi hubro. Bagaimana mungkin kamu bisa bersabar terhadap sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan yang cukup akan hal itu? Dan Nabi Musa pun menjawab, qala satajiduni insyaallahu minas sabiron. Sesungguhnya engkau akan dapati aku sebagai orang-orang yang sabar. Maka Nabi Musa pun mengikuti salah seorang hamba Allah ini.
dan hamba Allah ini menjadi guru dari Nabi Musa. Dia pun membuat sebuah perjanjian. Gurunya ini mengatakan pada Nabi Musa, jangan pernah engkau menanyakan sesuatu sebelum aku menjelaskannya. Setelah itu Nabi Musa pun menyepakatinya dan berjalanlah mereka berdua. Kemudian diceritakan selanjutnya mereka menaiki sebuah perahu. Yang perahu itu adalah milik salah seorang musafir. Yang perahu itu adalah satu-satunya mata pencarian mereka. Sampainya mereka ke tepian sungai, turunlah semuanya. Lalu kemudian pemilik perahu itu pergi. Dan dikisahkan bahwasanya guru Nabi Musa ini melubangi perahu itu. Hatta idza raqiba fi safinati horokoha. Perahu itu dilubangi. Dan Nabi Musa pun seketika terkejut dan mengatakan, akhorokataha litukriku akhlah, kenapa engkau melubangi perahu itu? Apakah kamu melubanginya untuk menenggelamkan mereka? Nabi Musa pun mengatakan, laqad ji'ta say'an imro, sesungguhnya engkau telah berbuat salah satu perbuatan yang sia-sia. Dan gurunya pun menjawab, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra, bukankah aku sudah mengatakan kamu tidak akan mampu bersabar bersamaku? Kemudian Nabi Musa pun mengingat perjanjian yang mereka sudah buat di awal, dan Nabi Musa pun meminta maaf akan kesalahannya. Jadi ketika mereka melanjutkan perjalanan mereka setelah kejadian yang pertama tadi, mereka melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan salah seorang anak kecil. Lalu kemudian guru daripada Nabi Musa ini membunuh anak kecil ini. Lalu Nabi Musa berkata, aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs, apakah engkau telah membunuh salah seorang anak yang tidak berdosa, yang tidak pernah membunuh, orang lain? Lalu kenapa Anda melakukan itu? Seolah-olah Nabi Musa tidak terima. Kenapa Anda harus membunuh salah seorang anak kecil? Kemudian Nabi Musa pun menjudge perbuatan itu. Nabi Musa mengatakan, laqad ji'ta say'an nukro, sesungguhnya ini perbuatan yang mungkar. Kau telah membuat suatu perbuatan yang mungkar. Tapi gurunya mengatakan bahasanya, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra, sudah aku katakan dari awal bahasanya kau tidak akan sanggup bersabar bersamaku. Seketika pun Nabi Musa mengingat perjanjian mereka di awal, bahwasanya jangan bertanya sampai guru Nabi Musa ini menjelaskan. Dan akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan. Setelah dilanjutkan, mereka memasuki salah satu negeri, salah satu kaum, di mana salah satu kaum itu tidak ada satupun yang menyambut mereka, tidak ada satupun yang peduli akan kedatangan mereka. Nabi Musa dengan gurunya yang dalam keadaan letih, yang beristirahat di tempat itu, melihat bahwasanya warga di situ sangat tidak peduli. Lalu kemudian guru dari Nabi Musa ini melihat salah satu bangunan yang roboh. Kemudian guru Nabi Musa ini mengajak Nabi Musa untuk mendirikan bangunan tersebut. Bangunan yang roboh itu dimintakan untuk didirikan. Kemudian setelah Nabi Musa bersama gurunya mendirikan bangunan itu, dan Nabi Musa pun berkata, mengapa engkau menolong mereka? Padahal mereka tidak pernah, padahal orang-orang di sini, kaum ini tidak sama sekali menyambut kita. Tapi mengapa kau harus berbuat baik kepada mereka? Sementara orang-orang yang sebelumnya, yang anak kecil dan orang yang telah berbuat baik, yang telah memberi kita tumpangan di perahu, engkau melubanginya dan kau membunuhnya. Gurunya pun mengatakan, qala firaku baini wa bainik, sesungguhnya ini adalah terakhir dari pertemuan kita. Setelah melalui beberapa peristiwa yang menurut Nabi Musa tidak masuk akal, gurunya pun menjelaskan, pertama kali saat kita menaiki perahu, lalu aku melubanginya, sesungguhnya di pertengahan sungai itu terdapat seorang perompak yang mereka mengambil seluruh perahu yang akan lewat situ. Kemudian gurunya pun menjelaskan bahwasanya perahu itu adalah satu-satunya mata pencariannya. Jika kita biarkan perahu itu dan akan digunakan untuk melalui sungai itu, maka mereka akan mengambil perahu itu lalu dia akan kehilangan mata pencariannya. Maka gurunya hanya melubanginya. Dengan lubang itu mereka bisa memperbaikinya dan mereka masih bisa menggunakan perahu itu. Kemudian yang kedua,
Mengapa gurunya membunuh anak kecil itu? Karena gurunya tahu ketika anak kecil ini akan besar, dia akan menjadi salah seorang anak yang membangkang dan membawa orang tuanya kepada kekafiran. Kemudian yang ketiga, mengapa guru Nabi Musa mengajak mereka untuk membangun satu bangunan? Karena bangunan itu adalah milik salah seorang anak yang yatim piatu, dan masyarakat, kondisi masyarakat di situ yang sangat tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Ketika mereka yang nantinya akan mendapatkan harta itu, di bawah gedung yang rubuh itu terdapat harta yang disimpan untuk mereka berdua ketika sudah besar. Maka guru Nabi Musa ini mengajaknya untuk membangun, dan dengan harapan ketika sudah besar nanti mereka anak-anak yatim itu bisa mendapatkan harta itu. Jadi satu hal yang sangat menarik di sini yang perlu kita untuk perhatikan, di ayat 65 itu dijelaskan bahwasanya hamba Allah ini diberikan salah satu kelebihan, yaitu ilmu dari sisi kami dan rahmat dari sisi kami. Jadi hamba Allah yang dimaksud ini, yang menjadi guru Nabi Musa ini, dia mengetahui apa-apa yang tidak diketahui oleh Nabi Musa, yaitu dia bisa melihat ke masa depan. Dia diberikan oleh Allah ilmu untuk mengetahui yang gaib. Setelah mengetahui semua itu, kita di sini dapat menarik kesimpulan bahwasanya seluruh kejadian yang terjadi itu di luar rasionalitas, di luar kemampuan kita sebagai manusia untuk mengetahuinya. Bahkan hal ini tidak mudah untuk seorang nabi. Nabi Musa seketika mengatakan, "Laqad ji'ta syai'an imro," sesungguhnya kau telah membuat satu perbuatan yang sia-sia. Padahal Nabi Musa tidak mengetahui hikmah di balik itu. Jadi begitupun dengan kita manusia, terkadang kita menghakimi suatu keadaan karena kita tidak memiliki ilmu akan hal itu. Baiklah, saudara mutiara iman yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan ke segmen ketiga. Saudara mutiara iman yang dirahmati Allah, terima kasih masih bersama kita di segmen ketiga ini. Melanjutkan dari kisah yang sudah saya ceritakan tadi, bahwasanya pesan yang bisa kita ambil adalah jangan terlalu cepat untuk menghakimi keadaan. Bahkan jika keadaan itu terlihat tidak masuk akal, seperti yang terjadi pada Nabi Musa. Jadi sebenarnya Allah telah menyiapkan rencana yang terbaik, akan tetapi kita dengan keterbatasan kita sebagai manusia tidak mampu menjangkau akan hal itu. Makanya di awal tadi dikatakan oleh gurunya, kaifa tasbiru ala ma lan tuhita bihi khubra. Bagaimana mungkin kamu bersabar sementara kamu tidak mempunyai ilmu akan hal itu. Jadi sebenarnya yang membuat kita tidak bisa bersabar menghadapi situasi yang di luar kemampuan manusia untuk menalarnya, yaitu karena kita tidak memiliki ilmu akan hal itu. Kita tidak tahu apa hikmah di balik itu. Kita sebagai manusia hanya bisa melihat apa yang ada di depan layar, kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik itu. Makanya sebagai manusia kita harus mengingat bahwasanya kita adalah makhluk yang terbatas, yang membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku mutiara iman yang dirahmati Allah, masih banyak lagi kisah-kisah dalam Al-Quran yang mungkin bisa kita ambil makna atau pesan moralnya. Salah satunya kisah Nabi Musa itu, dan banyak lagi kisah-kisah yang lain. Kita pun sebagai umat muslim sebenarnya ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sholat, kita membaca surat Al-Fatihah, dan kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Pernahkah kita memikirkan jalan yang lurus yang dimaksud itu apa? Jika kita perhatikan, jalan yang lurus itu ialah jalan para nabi, jalan mereka para sahabat, jalan mereka orang-orang yang dengan ujian yang sangat dahsyat. Mereka menghadapi banyak ujian dalam kehidupan mereka. Itulah jalan yang lurus yang sebenarnya. Maka harusnya kita menyadari itu, bahwasanya kita memang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya para nabi, jalannya para orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Akan tetapi rencana Allah atau rencana sang pencipta terkadang datang tidak sesuai dengan kemauan kita, tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Karena ketika kita meminta kepada Allah, kita meminta dengan hawa nafsu kita sebagai manusia.
kita meminta yang menurut kita baik, sementara kita tidak tahu apakah yang kita minta itu benar-benar baik atau sebenarnya itu akan membawakan kita kepada jalan kesesatan. Kita tidak tahu di antara sekian banyak doa yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala itu baik atau justru akan membawakan kita kepada keburukan. Sayyidina Ali pernah berkata, ketika aku berdoa dan Allah kabulkan, aku senang karena Allah mengabulkan keinginanku, mengabulkan pilihanku. Tapi ketika aku berdoa dan Allah menahannya, maka Allah tidak mengabulkannya, aku tetap bahagia. Karena yang kedua ini adalah Allah yang memilih. Jadi ketika kita berdoa lalu Allah tidak kabulkan, berarti karena Allah telah menyediakan yang lain, yang lebih baik untuk kita dapatkan. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sementara kamu tidak. Teringat lagi ketika Nabi Musa dihadapkan dengan lautan, yang dimana lautan itu membuat Bani Israel putus asa. Ketika dalam kejaran Raja Fir'aun, mereka pun Bani Israel berputus asa. Wahai Musa, sesungguhnya celakalah kita. Tidak mungkin kita bisa melewati lautan ini. Tapi apa? Nabi Musa merasa bodoh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa tahu Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Maka saat itu Allah katakan pada Nabi Musa, tancapkan tongkatmu. Jadi Nabi Musa tidak memiliki kekuatan untuk membelah laut itu. Nabi Musa hanya diperintahkan. Nabi Musa tidak tahu kalau lautan itu akan terbelah. Tapi Nabi Musa merasa bodoh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan tancapkan tongkat itu, Nabi Musa pun menancapkannya dan seketika laut pun terbelah. Begitu pula dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak tahu bahwa api yang akan membakarnya itu api yang bisa menjadi dingin. Ketika Nabi Ibrahim dibuang ke dalam tungku untuk dibakar, seketika api itu menjadi dingin dan tidak membakar Nabi Ibrahim. Begitu pula dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf yang diasingkan oleh saudara-saudaranya, yang dibuang, bahkan dijadikan budak, kemudian dipenjara, setelah itu dituduh. Setelah dituduh kemudian dia dipenjarakan. Begitu banyak hal-hal yang di luar batas kemampuannya diujikan kepadanya. Akan tetapi ternyata di balik hal itu Nabi Yusuf kemudian mendapat sebuah hikmah besar. Dia dijadikan salah seorang pemimpin di tempat itu. Begitu jalan-jalan orang-orang yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allah terus memberikan pada mereka ujian yang nantinya dengan ujian itu mereka akan bangkit. Kemudian ujian itu akan membuat keimanan mereka bertambah semakin kuat. Jadi seharusnya kita sebagai umat muslim memahami bahwasanya ketika kita mengatakan kita beriman, ketika kita mengatakan bahwa kita termasuk orang-orang yang bersabar, kesabaran itu akan diuji ketika musibah menimpa kita. Ketika kita dihadapkan dengan situasi-situasi yang di luar batas kemampuan kita. Saat itulah keimanan dan kesabaran itu diuji. Saudara mutiara iman yang dirahmati Allah, terakhir saya ingin menyampaikan sebuah kesimpulan dari seluruh isi ceramah yang saya sampaikan, bahwasanya terkadang dalam kehidupan ini kita akan dihadapkan dengan masalah-masalah yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka dari itu kita hanya diminta untuk sedikit bersabar. Hanya sedikit bersabar, kemudian mengambil makna dari masalah itu. Yang kedua, ketika kita merencanakan sesuatu, selalu libatkan Allah dalam rencana itu. Jangan menganggap bahwasanya segala sesuatu, pencapaian atau yang ingin kita usahakan itu berdasarkan effort atau usaha kita. Selalu libatkan Allah dalam rencana kita. Contoh, kita ingin merancang rencana ke depan, entah itu rencana melanjutkan studi atau rencana untuk berbisnis apapun, selalu libatkan Allah di dalamnya. Supaya ketika rencana itu tidak berjalan sesuai apa yang kita rencanakan, maka kita sadar bahwasanya Allah telah memilihkan hal yang terbaik untuk kita. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu pelajaran yang sangat berharga dari kisah Nabi Musa itu, yaitu jangan terlalu cepat menghakimi sesuatu. Karena kita tidak memiliki kemampuan. Kita bukan makhluk yang diberikan kemampuan untuk mengetahui sesuatu yang gaib. Sementara Allah alimul ghaibi wasyahadah, mengetahui yang nampak maupun yang tidak nampak, mengetahui yang terlintas maupun yang tidak terlintas, yang kita ucapkan maupun yang ada dalam hati kita. Allah mengetahui segala sesuatu. Maka ketika kita telah menyandarkan seluruh harapan kita kepada Allah, insya Allah kita akan bisa menghadapi seluruh masalah-masalah hidup
yang nantinya akan menimpa kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sesungguhnya kesalahan datangnya murni dari diri saya. Jika ada sesuatu yang benar, maka kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Undur man qala wala tandur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Sekian, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.